Jadi topiknya itu bisa sangat-sangat beragam. Mulai dari yang namanya pop culture, yang kayak Harry Potter. Pokoknya itu adalah topik debat yang masih aku ingat sampai sekarang. Harry Potter didebatin. Harry Potter didebatin, bayangin, bisa nggak? Tapi menarik gitu loh. Kalau kemarin kita sempat discuss dan bahas tentang public speaking, nah kali ini kita akan bahas ke hal yang lebih spesifik lagi nih. Kemarin kita juga sempat sharing, kalau misalnya teman-teman lihat itu tentang gimana caranya biar bisa kita lancar nih ngomong depan banyak orang terkait entah itu nanti untuk presentasi ataupun untuk ngajar. Nah kali ini kita akan langsung discuss tentang debate. Nah kalau teman-teman belum tahu, kita akan bahas langsung kira-kira debate ini apa sih? Terus kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk debate itu apa aja? Atau kita mau bahas lebih spesifik lagi macam-macamnya debate ini apa? Beda nggak sih sama kita kalau misalnya hanya arguing atau speaking aja yang kayak gitu? Yang akan nemenin Farid hari ini adalah ada Miss Nimas. Halo Miss Nimas. Halo Farid. Apa kabar? Sehat. Luar biasa sekali. Kegiatannya apa lagi nih Miss Nimas selain ngajar dengan IF kita di sini? Well, biasanya sih ngabisin waktu di rumah baca buku, nonton film, kemudian exercise dong, mumpung bisa kerjaan di rumah. Gimana Exercise lagi? ya. Exercise di rumah. Yang paling gak sempat buat aku baca bukunya sih. Emang mau bingung gitu deh, mau mulai baca buku. Mau baca apaan Betul. gitu ya? Oke, Miss Nimas, ini yang aku tahu sendiri, Miss Nimas ini udah sering banget ikut debate contest atau competition apapun itu. Kita akan bahas nih Miss Nimas, kira-kira beda dari berbagai macam kegiatan debate, karena yang aku tahu sendiri debate itu ya udah cuma satu debate. Debating apapun itu gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas kira-kira perbedaannya apa aja gitu ya Miss Nimas ya. Sebelum ke sana, boleh dijelasin dikit atau sharing nih pengalamannya Miss Nimas ikut debate macam apa aja, national atau international? Well, mungkin aku start dari yang paling basic dulu aja. Boleh. I used to be a storyteller. Jadi sebenarnya dulu itu storyteller, lebih ke storytelling. Nah, kebetulan waktu SMA kakak aku ini adalah debaters. Jadi dia berusaha mendirikan debate club in high school. Kemudian karena aku adalah saudaranya, ya dan satu sekolah. Dan satu sekolah. She wants me to continue the legacy. So she asked me to join that club, and then at first I hate debate. I do hate debate at first, okay. Jadi awal mulanya nggak suka, sempat kabur. Jadi tiap ada club meeting sempat kabur 1 jam. Tapi terus ketika sudah mencoba kompetisi yang paling pertama sendiri, itu paling ku ingat adalah di Universitas Negeri Malang waktu itu. Itu range-nya masih apa ya? Lokal, Province masih atau Sekarisidenan gitu. Masih area Malang Raya dan Tulungagung dan Kediri dan sekitarnya. Terus kemudian setelah itu semakin suka, oh ternyata ini menarik juga ya, nggak ngebosenin kayak storytelling yang bikin character, bikin story, ternyata ini ada hal asli atau hal real yang harus diangkat. Kemudian berangkat dari situ ikut lokal kontes, kemudian mulai ke yang lebih besar lagi, ke provinsi waktu itu. Kebetulan di Surabaya, dan alhamdulillah menang tim SMA waktu itu. Kemudian diajak untuk mengikuti National Debate Tournament. Kebetulan yang mengadakan itu masih di Jawa Timur. Jadi kita tidak perlu berangkat ke Jakarta atau ke kota lain jauh-jauh. Lebih gampang ya aksesnya saat itu. So we joined that. We almost failed at that time. Why? Because ada salah satu tim dari Madiun, kebetulan teman kita juga. Nah, selisih kita tuh hanya 1 poin. Waktu itu tim kita tuh udah kayak, aduh, nggak bakal bisa masuk nih buat dapat menang juara 1 kayak gitu. Terus ternyata setelah dikalkulasi lagi ada kesalahan itu. Ternyata tim kita yang menang waktu itu. National. Juara 1 se-Indonesia waktu itu. Dan itu waktu itu mewakilin SMA. Yes. Kalau apa namanya Miss Nimas masih inget ada berapa peserta sampai akhirnya ke babak final waktu itu Miss Nimas? Jadi waktu itu di nasional itu ada total 45 tim. Se-Indonesia. 45 tim. Yang satu tim terdiri dari? Yang satu tim terdiri dari 3 orang. Satu tim terdiri dari 3 orang. Jadi waktu itu digunakan sistem parliamentary, Asian parliamentary. Jadi satu tim 3 orang. Oke, waktu itu musuhnya dari SMA mana? Boleh disebutkan? Kebetulan dari Jakarta waktu itu. Dari Jakarta ya? Mana, dari Jakarta. Tapi kalau misalnya kita denger SMA Jakarta biasanya kan lebih yang kayak gimana gitu ya? Udah bikin mental down waktu itu. Udah keder, aduh mati. Tapi udah nyampe final, jadi
satu tim udah kayak ya udahlah, go big or go home, seperti itu. Go big or go home. Yes, so do it or leave it, seperti itu. Jadi memang awalnya kita berangkat untuk mencari pengalaman. Karena debate club kita di sekolah termasuk baru berdiri. Jadi kita adalah 3 orang pertama yang ada di member debate club kita itu tadi. Tapi luar biasa ya, tim pertama yang terbentuk di debate club di sekolahnya tiba-tiba udah menang di residence, province, terus ke national. Habis struggling di belakang itu ya berarti ya. Oke, national nih. Tadi Miss Dimas sempat cerita mulai dari yang kabupaten, provinsi sampai akhirnya nasional, yang internasional. Mulai kapan akhirnya berani menjajakan diri ikut ke debate yang tadinya benci banget untuk ikut debate, apalagi sempat bolos dan kabur tiap kali pertemuan, terus tiba-tiba kok mau akhirnya ke yang internasional? Internasional itu lebih ketika memasuki bangku kuliah begitu. Jadi sewaktu SMA kan memang saya ikut klub debate itu kelas 2 SMA. Kemudian proses ke kelas 3 SMA, break time, akhirnya bisa lanjut lagi waktu bangku kuliah. Nah, di bangku kuliah ini kebetulan ada kakak tingkat yang sempet kenal dekat begitu, terus dia menawarkan, mau nggak join ini klub kita gitu. Klub apa nih kayak gitu. Namanya MUN, Model United Nation Club kayak gitu. Nah, ini kayak debate cuma beda sistem kayak gitu. Oh, ya udah deh, kayaknya kedengarannya menarik gitu loh. Ya udah aku coba join. Kemudian dicoba ada regular meeting saat itu setiap minggu. Kemudian ada kebetulan waktu itu yang pertama adalah Asian Model United Nation. Kemudian yang ngadain Hong Kong University. So, waktu itu ditawarin, mau nggak ikut ini? Tapi kamu harus cari tim sendiri ya. So, long short story. Bikin tim sendiri waktu itu. Tapi kan waktu itu. Ada, apa namanya, SDM-nya kan di klub itu akhirnya kan? Ada, tapi kan belum terbentuk tim kayak dulu SMA 3 orang langsung begitu. Jadi, ya udah aku ngambil teman-teman deketku yang kebetulan satu angkatan, satu kelas, dan kita berangkatlah ke Hong Kong seperti itu. Itu tahun berapa Mas kalau 2016 atau 17 begitu. Ya nggak lama juga sih. Nggak lama juga sih. Kan 2016 untuk berapa lama waktu itu? Lomba debatnya. Iya, debate-nya. Itu ada kalau 5 hari. 5 hari di Hong Kong. 5 hari di Hong Kong itu debat dalam kurun waktu 5 hari begitu. Berawal dari klub berarti ya. Akhirnya berangkatlah ke Hong Kong. Waktu itu perwakilan dari berapa negara untuk ikut itu? Jadi di Hong Kong University itu kebetulan ada yang dari Prancis, ada yang dari, kalau seingatku, di roomku sendiri itu ada sekitar 15 perwakilan negara. Indonesia, Prancis, kemudian tunggu. Afrika. Di roomnya Miss Nima sendiri ada 15 negara. Berarti ada ruangan yang lain yang isinya negara-negara yang lain juga. Nah, itu maksudnya nanti ketika memang sudah proses nih debating, apakah nanti yang menang dari room pertama dan room yang lainnya dipertemukan? Jadi, per room ini akan ada jawarannya sendiri per kategori seperti itu. Kemudian waktu itu karena model United Nations sistemnya sedikit unik daripada sistem debat pada umumnya, tapi masih termasuk dalam satu golongan. Nah, ada 5 kategori atau 5 room. Setiap kategori ini akan memilih jawarannya masing-masing begitu. Oh, Dan nanti akhirnya ditandingkan lagi. Ditandingkan lagi dalam satu topik yang sama begitu. Dari topik-topik yang berbeda ditandingkan lagi dengan satu topik yang benar sama. Sekali. Terus itu materinya apakah sudah dipersiapkan sebelum berangkat dan diberitahu atau saat itu juga akhirnya dapat? Untuk MUN ada 2 cara. Jadi yang pertama untuk babak penyisihan, materi sudah dikirim ke kandidat sejak 1 minggu paling sedikit sebelum acara dimulai. Kemudian untuk babak final, nah nanti akan diberi topik dadakan, it's surprise kayak gitu. Dan itu apa namanya, jadi pros and cons nggak sih untuk debate? Pros and cons karena di satu sisi kita hanya punya waktu yang terbatas untuk research, sekitar 30 menit, 20 menit, or maybe less than that. Nah, tapi itu juga adalah salah satu challenge gitu loh untuk babak final. Gimana cara kamu biar bisa research dengan waktu yang terbatas, tapi argumen yang akan kamu sampaikan nanti akan sangat berbobot. Jadi, you're not only speaking or arguing without any data, but you know what you're talking about, you know how to deliver it in a poised, elegant manner, but you still know how to have a strategic mind or strategic trick to counter
the other speaker's argument. Oke, jadi nggak tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Exactly. Ada itu. Oke, tadi kalau misalnya cerita Miss Nima sudah sempat ke Hong Kong, kemana lagi nih melalui MUN ini tadi? Dan dengan klubnya Miss Nimas. Kebetulan sempat ke Filipina juga. Philippines, itu tahun? Itu tahun 2018 atau 17, sekitar segitu. Oke, lalu selanjutnya ke? Singapore International MUN. Gitu. Itu tahun? Itu tahun 2018. Tahun-tahun aktifku tuh tahun 2018, 17, 16. Sebelum akhirnya bergabung dengan akhirnya, iya benar. Luar biasa sekali. Oh, ini pengalaman luar biasa. Sekarang dari tingkat yang paling bawah yang tadinya Miss Nimas nggak suka sama debate, kalau tadi cerita sempet kabur juga tiap kali ada pertemuan apapun itu, ikut ke tingkat kabupaten dulu, provinsi, menang dikirim ke akhirnya ke national, sampai akhirnya kuliah ya. Kuliah akhirnya baru masuk ke salah satu klub, join, sampai akhirnya ikut acara debate internasional ke 3 negara yang kita ketahui tadi. Bedanya debate dengan sekedar arguing atau cuman sekedar speaking. Kalau tadi misalnya di MUN, Miss Nimas cerita kamu harus research dulu, jadi apapun yang kamu sampaikan akhirnya berbobot dan ada isinya, nggak sekedar arguing. Ada perbedaan nggak sih sebetulnya Miss Nimas antara debating dengan sekedar arguing? Ada arguing? dong. Kayak kita sekarang, kita lagi ngobrol. We are speaking right now, even though we're not using English, right? But when we talk about arguing, okay, some people might argue about something. Jadi misalkan nih, Farid, setuju nggak sih kalau herd immunity diberlakuin di Indonesia? Kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu kan. Nah, Farid bilang, setuju-setuju aja sih, kan kita masih muda, masih sehat, kayak gitu. Oke. Itu? Arguing. Oke, itu kita arguing. mulai debat tapi tidak ada dasar. Kenapa kok kamu setuju? Ya pokoknya gue setuju aja gitu loh. Oh, I see. Gitu. Oke, itu arguing. Tapi kalau misalnya kita mau coba debate, akhirnya ada sesuatu yang, lo ya kenapa gitu kan? You have to answer the big question, why is it like this? Then when it comes to a big whys, kamu akan mencari lagi gitu loh, alasan-alasan apa atau fakta apa yang mendukung argumenmu, seperti itu. Jadi debate itu tidak hanya sekadar ngomong, kamu harus tahu apa yang mau kamu omongin, kamu ngomong apa, kemudian data pendukungnya apa, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya aku mau coba bikin frame-nya nih, arguing mungkin hal yang kita sampaikan ya, tapi gitu. Aktivitas yang kita lakukan dengan menunjukkan berbagai data dan fakta itu debating, begitu mungkin ya? Selain itu, dalam debate, you're also trying to defend your opinion, your values, your ethical, and then your opinion, your resolution about something. Okay. That's how you defend about something with a good data, a good elaboration, a good explanation. So tidak hanya serta-merta, ya udah pokoknya aku suka ini gitu. Nah itu sering terjadi nggak gitu? Maksudnya? Banyak. Ya udah yang pokoknya yang aku bener ini nih datanya gitu, ini datanya gitu. Tahu gitu loh. Ya gimana ya? Tapi as long as ternyata dari apa namanya, dari lawan debatingnya masih bisa apa namanya kayak kasih oke, datamu salah gitu, itu masih bisa ngebuat mereka itu ya apa namanya kayak ya argumenmu salah gitu loh, karena aku ada data lain yang menunjukkan bahwa apa yang kamu sampaikan itu salah gitu. Nah ya? Itu juga termasuk dalam debat. Jadi di debat kan ada sistemnya tuh, first speaker ngomong, kemudian second speaker mendengarkan dan menyampaikan apakah dia setuju dengan argumen pembicara pertama atau tidak. Kalau misalkan tidak setuju, alasannya apa, kemudian dia bisa menambahkan argumen dia sendiri di dalam hal itu tadi, begitu. Oke, dan sekarang kalau misalnya dalam bentuk kompetisi, di kompetisi ini yang aku tahu debate itu ya udah yang kayak dijelasin Miss Nimas tadi nih, hanya ada satu hal, debate gitu. Tapi kalau misalnya di segi kompetisi, tadi sempat disinggung sama Miss Nimas kalau di MUN ini sistemnya berbeda. Dan di apa namanya tingkat nasional pun itu juga sistem debatingnya berbeda. Apakah ada macam-macam debate kompetisi sebetulnya gitu? Ada macamnya sih sebenarnya. Yang paling besar itu ada 5 common debate competition. Yang aku mulai dari yang pertama aja, yang paling tua dan paling populer nih. Jadi dibagi dua sejujurnya, dibagi dua antara anak SMA dan anak kuliahan. Nah, yang pertama untuk anak SMA ini ada Team Policy Debate Contest. Ini US based. Jadi asalnya dari Amerika dan dia itu adalah salah satu sistem debat yang paling tua dan paling populer. Itu. Nah, karena dia itu yang paling tua, jadi sistemnya dia itu lebih ke policy oriented.
begitu. Sistemnya dia itu seperti kayak sidang kejaksaan begitu loh. Aku dengernya udah berat banget sih itu. Ya berat banget kan ya. Itu yang paling berat emang untuk anak SMA gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada yang kedua Lincoln Douglas debate contest. Nah, ini berangkat dari tahun 1850-an. Dia itu terinspirasi dari debat kontesnya Senator Abraham Lincoln sama Stephen Douglas waktu itu. Oke, makanya namanya Lincoln Douglas debate itu tadi ya. Tapi ini dibuat untuk mengkontra tim policy debate karena dinilai di tim policy ini terlalu policy oriented untuk high schoolers. Jadi tidak ada cara mempersuasi judges untuk percaya bahwa argumenmu itu benar. Jadi benar-benar harus menyajikan data, and data. Terlalu kaku mungkin terlalu gitu kaku, ya. Akhirnya akhirnya muncullah pesaingnya dan debate kompetisi yang lain muncul yang satu sekali. Ini akhirnya. Gitu. Kemudian untuk high schoolers 2 itu kita berangkat, kita masuk ke level yang anak kuliahan nih. Anak kuliahan itu ada 3. Yang pertama NDT debate, itu National Debate Tournament. Ini juga termasuk kalau istilahnya sih kembarannya tim policy, tapi dia di level kuliah gitu loh. Sistemnya sama, formatnya sama, terus kemudian resolusinya juga policy oriented, tidak ada persuasiveness di situ. Pokoknya kamu harus menyajikan data yang benar dan resolusimu tuh bisa diimplementasikan di dunia nyata. Gitu. Oke, jadi seperti yang kita singgung tadi ya berarti ya Miss Nimas ya, apapun yang kita sampaikan di situ juga atas data dan fakta yang akhirnya kalau misalnya emang itu memungkinkan bisa dipakai akan dipakai. Iya gitu, benar sekali. Begitu. Kemudian di NDT debate ini dan tim policy ini biasanya nih stylenya debatersnya itu ngomongnya super cepat. They speak extremely fast. They speak in a high speed style, jadi kayak misal ngomong satu kalimat tuh bisa jadi 3 detik aja kayak gitu. So ada skill public listening yang harus dikembangkan banget di situ. Gimana menangkap omongan yang cepat gitu. Ngerjain TOEFL listeningnya aja udah setengah mati ya. Kita ngedengerin orang debate yang ngomong satu kalimat bisa jadi 3 detik gitu ya. Gitu. Bener kayak gitu. Oke, lalu dari yang situ? Keempat ada namanya SIDA, Cross Examination Debate. Nah ini kembarannya Lincoln Douglas kayak gitu. Dia mengkontra adanya NDT karena dinilai terlalu boring, terlalu policy oriented. Cuma di SIDA ini yang diangkat lebih dalam itu adalah mereka lebih fokus ke values-nya para debaters. Jadi misalkan diberikan topik tentang sesuatu, gimana sih para debaters ini meyakinkan judges tentang value yang mereka miliki. Dan value-nya itu tergantung topik apa yang sedang dibahas, begitu. Nah, ada ini yang terakhir. Ini yang paling sering dipakai di Indonesia, di negara manapun, namanya Parliamentary Debate Contest. Nah, kalau di ini Asia, yang paling sering dipakai paling di Indonesia. Sering, paling banyak dipakai karena dia yang paling menyenangkan, Farid. You have to know about this one. This is my favorite. So in parliamentary contest itu mereka tidak policy oriented, but the thing is, it's quite challenging because the judges will give you the topic of the debate 15 or 10 minutes before the debate starts. Wow. Surprise! Dan itu yang terjadi ketika Miss Nimas ikut yang national debate itu juga? Iya, semuanya Asian Parliamentary kebetulan. Kayak gitu. Oh, Ini menarik. Tunggu dulu. Topik baru masuk 10-15 menit sebelum acara dimulai. Dan itu posisinya sudah di stage? Udah ada di stage, di area debate. Tadi kalau misalnya aku sempat review sedikit, topik dikasih, terus akhirnya dikasih waktu 30 menit untuk research terkait topiknya. Exactly. Betul? Nah, penentuan pro dan kontranya? Itu ada 2 cara. Bisa judgesnya yang menentukan pro or cons, atau kita yang ngambil lot gitu. Untung-untungan. Gue sering nih dapatnya ikut debate contest. Sebentar. Tapi itu penentuan pro kontranya dulu atau topiknya dulu? Pro kontra. Jadi sebelum topik dikasih, kamu ngambil dulu nih pro atau kontra. Gitu. Udah ya, udah dapet nih yang kontra. Topiknya dapet, baru tapi keluar. Ternyata Miss Nimas suka tuh sama topiknya yang harus jadi kontra. Yang kayak gitu pernah? Sering banget dapat kayak gitu, kayak suka banget topiknya kayak this house believe that muggles should live in Hogwarts or should have a equal school like wizard or witches. Kebetulan topiknya di parliamentary ini, satu hal lagi yang menarik buat parliamentary debate contest adalah mereka tidak too policy oriented. Jadi topiknya itu bisa sangat-sangat beragam. Mulai dari yang namanya pop culture, yang kayak Harry Potter. Pokoknya itu adalah topik debat yang masih aku ingat sampai sekarang.
Harry Potter didebatin. Harry Potter didebatin, bayangin, bisa nggak? Tapi menarik gitu loh. Iya menarik sih, tapi waktu itu apa namanya, topik yang diperdebatkan apa akhirnya? Sampai akhirnya Miss Nimas kesel, karena jadi yang kontra. Karena waktu itu kayak gini, topiknya adalah this house itu percaya bahwa Muggle itu seharusnya punya hak yang sama untuk sekolah bareng penyihir gitu. Sebenarnya aku pro aja sih, aku juga pengennya kayak gitu kan, aku fansnya Harry Potter gitu loh. Tapi malang lah nasib timku, kita semua adalah fans Harry Potter, dapatnya kontra dong. Val, itu bayangin nggak, gue harus menyampaikan argumen yang sangat-sangat bertolak belakang sama keinginan dengan apa yang gitu disuka. Oke. Aku kebayang aja sih ya, kayak yang tiba-tiba ikut debate, terus materinya jujur aku sendiri nggak nonton tuh Harry Potter dari yang pertama. Terus tiba-tiba dapet topik yang kamu harus pro atau kontra tentang si Muggle itu harus tinggal harus punya sekolah yang sama dengan para penyihir dan penyihir perempuan lain apa enggak kayak gitu. Aku nggak tahu. Itu mungkin langsung yang ya udahlah tim yang itu aja lah ya, menang aku nggak bisa. Mungkin kayak gitu ya. Ya nggak bisa gitu juga. Tapi pernah nggak ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar ekspektasinya Miss Nimas? Apa itu? Waktu pertama kali ikut lomba debat, waktu itu pertama banget babak penyisihan tuh. Itu bentar, national, province atau? Province, oke. Iya, province. Nah, waktu itu bukan yang pertama juga sih, yang kedua kayaknya. Nah, province, kebetulan aku adalah first speaker di timku. Jadi aku ngomong pertama kan. Nah, setelah aku selesai ngomong, AAA sampai 7 menit, tim lawan ngomong, first speakernya tim lawan. Dia ngomong ke menit ketiga, tahu-tahu pingsan Farid. Gue langsung kayak, oh my goodness, salah gue apa? Lawanku pingsan. Itu topiknya masalah apa? Cewek apa cowok? Cowok. First speaker-nya Miss Nimas terus ngomong nyampein begini argumenku. Nah, giliran dia kan ngomong tim lawan gitu. Nah, waktu dia ngomong menit ketiga, dia tuh ngomong udah agak kayak kayak gitu kan. Aku udah takut kayak kenapa kok pucet kayak gitu. Tahu-tahu dia selesai ngomong bruk ke belakang. Belum sarapan kali Miss Nimas. Mungkin kali atau terlalu nervous sama first speaker-nya Miss Nimas mungkin first speaker-nya terlalu manis. Langsung gitu akhirnya dia pingsan. Lah, terus kalau misalnya dengan kejadian-kejadian seperti itu, kira untuk penentuan siapa yang lolos siapa yang enggak, langsung menang timku seperti itu, karena itu hak prerogatif judges juga sih. Oke. Seperti itu. Jadi ada hal-hal lain yang memang perlu kita ketahui itu ya. Itu adalah faktor X yang mungkin 1/1000 terjadi. Nah, kayak timku udah kayak happy banget gitu kayak padahal baru mau ditanyain ini kira-kira bisa bikin peserta pingsan itu gimana gitu, enggak ya? Oke, kalau tadi kita bisa sempat discuss tentang macam-macamnya debate nih, dan ternyata yang paling sering dipakai di Indonesia adalah yang parliamentary debate itu tadi, dan banyak ya ternyata yang pakai. Mungkin kita nanti bakal bikin kompetisi kayak gitu aja ya, Miss ya? Bisa jadi, cara lebih menyenangkan. Oke, tapi kali ini kita bahas tentang yang perlu di-prepare nih, Miss. Kayak tadi unexpected banget gitu kan. Materinya tiba-tiba kamu harus debating tentang Harry Potter. Yang kalau misalnya aku yang jadi pesertanya pun aku akan memutuskan untuk mundur gitu ya. Udah daripada aku debate meskipun aku jadi kontra gitu ya. Aku nggak bakal debate masalah itu. Apalagi yang perlu kita persiapkan gitu loh untuk betul-betul mau coba nih ikut debate gitu. Karena misalnya kemampuan speakingku aku ngerasa aku udah bagus gitu. Tapi aku mau challenging lagi dengan hal-hal yang tidak pernah terekspektasikan terjadi, apalagi yang perlu kita persiapkan untuk ikut debate. Buat debate, karena memang mostly nih, karena aku dulu juga pernah SMA, ketika mendengar kata debate, kok berat ya? Apa sih? Kayak gitu. Apa yang harus diperdebatkan? Gitu ya? Benar sekali. Tapi yang paling pertama adalah, yang mau aku bilang buat teman-teman SMA atau teman-teman SMP, first step is always the hardest gitu loh. Jadi yang paling dibutuhin adalah your courage to get out from your comfort zone. Oke. It's the basic thing that you have. Seperti itu. Ada niat aja tuh udah bagus gitu loh. Terus yang kedua, udah punya niat, udah punya keberanian, dikumpulin. Nah, tinggal sering-sering baca buku, baca berita. Atau kalau nggak suka baca buku, nonton deh YouTube kayak gitu. Paling nggak YouTube yang kamu suka juga nggak apa-apa gitu loh. Paling nggak kamu punya insight baru setiap hari, ada pengetahuan baru yang masuk gitu kan. Jadi kita nggak ketinggalan zaman. Apa sih hal yang sekarang terjadi? Apa sih yang lagi trending saat ini kayak gitu kan. Banyakin baca, banyakin research. Misalkan ada berita baru soal COVID lah yang sekarang lagi in kayak gitu.
Jangan cuma membaca headline-nya doang, baca beritanya, tapi cari tahu juga lebih dalam. Ini istilahnya apa ya, kayak gitu. Jadi itu menambah kosakata juga, menambah insight. Jadi misalkan kamu diajak ngobrol orang tanpa kamu harus ikut debate competition pun nyambung kayak gitu kan. Terus yang ketiga, setelah research muncul keraguan. Speakingku nggak bagus, tapi aku pengen nyoba hal baru gitu loh. Gimana dong? So what? Keep going. To be honest, I used to be bad at speaking. Jadi aku belajar bahasa Inggris 10 tahun lamanya. Gitu. Even aku waktu ikut debat pun juga omonganku masih ABC. Nah ini nih, ini poin yang akhirnya mau aku tanyakan juga. Informasi ya yang paling penting ya. Akhirnya pokoknya dapat banyak insight baru apapun itu, karena memang topik pun kita surprise gitu kan, dapat ketika hari itu juga. Nah, ngomong-ngomong masalah speaking tadi, ketika memang sudah mulai debating atau arguing something gitu, grammar jadi sesuatu yang diperhatikan lagi nggak? Kita tahu kalau misalnya di kompetisi bahasa Inggris terutama, entah itu writing, storytelling atau apapun itu, grammar jadi momoknya teman-teman nih. Sejujurnya, kalau boleh jujur Farid ya, waktu awal-awal aku ikut kompetisi debat di kabupaten sama provinsi, grammarku belum sebagus yang sekarang gitu loh, belum lebih baik dari sekarang gitu loh. Jadi yang dinilai judges itu saat itu adalah keberanian, apakah kamu percaya diri atau enggak. Karena ketika kamu tidak percaya diri dengan argumenmu, dengan dirimu sendiri, bakal kelihatan, nervousnya tuh akan kelihatan seperti itu. Dan confidence sama materi yang akan kita sampaikan berarti ya. Iya, kan memang sekali. Kalau misalnya aku boleh tangkap lagi, ini kita kayak bikin jurinya trust sama apa yang kita sampaikan gitu kan. Because you are defending your argument, right? So you have to look convincing in front of a lot of people. That's number one. Nah, karena kita butuh meyakinkan banyak orang begitu, jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, kok grammarmu lo masih jelek, kok kamu berani ikut debat? Ya nggak apa-apa, aku ikut debat karena aku pengen belajar ngomong gitu loh. Justru karena aku nggak bisa ngomong lancar, aku ikut debat karena di debat itu diajarkan tidak hanya gimana punya research skill yang oke, gimana punya critical thinking yang emang sekarang lagi dibutuhin banyak banget anak muda gitu loh. Tapi juga it will improve your fluency, accuracy, and organized speech. That's the most important thing kayak gitu. Boleh dicoba ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita mulai coba hal-hal baru, debate mungkin bisa jadi salah satu alternatif gitu, yang bisa dicoba untuk ngelatih speakingnya kita sendiri. Selain itu ada tips apa lagi nih dari Miss Nimas untuk kita mulai berani nyobain debate? Well, sebenarnya nggak ada tips yang wow gitu loh. Tapi yang penting adalah buatku sering-sering belajar ngomong di depan cermin. Itu yang paling efek dari aku sampai sekarang gitu kan. Sering-sering mendengarkan hasil kamu speaking kayak gimana. Kemudian satu hal lagi yang aku hampir lupa buat nyampein adalah ketika kamu ngikuti debate contest, it means kamu juga harus belajar bagaimana menjadi public listener yang bagus. Ya, karena di debate itu kebanyakan nih ya, di semua sistem yang pernah aku coba, debatersnya tuh cenderung ngomongnya sangat cepet gitu loh. Nah, itu gimana kamu bisa belajar mendengar orang lain, belajar menyerap, tidak hanya sekedar mendengar sih Farid, menyerap apa sih yang dia sampaikan, oh argumennya ini, seperti itu. Nggak apa-apa, belajar listening kan ada di situ juga, tidak hanya speaking gitu loh. Listening misalkan dimulai dari hal-hal yang kecil, listening podcast, IF podcast, kalau misal ada yang IF podcastnya pakai bahasa Inggris, full English, kan bisa dipakai latihan juga. Nah, misalkan tidak tahu atau misalkan mendengar karena obrolannya cepet, dicatat aja kayak gitu. Taking notes is also one of the skill that you need when you are joining debate contest. Ini tadi ya things to prepare ya tadi ya. Sorry bukan tips teman-teman, tipsnya nanti kita bahas. Tadi kalau misalnya dari Miss Nimas adalah banyak-banyakin cari informasi apapun itu yang sering terjadi saat ini mungkin ya, itu akan nambah insight. Terus tadi kalau misalnya coba lebih confidence lagi teman-teman untuk speakingnya juga. Terus tadi tentang taking note sama be a good listeners ya kalau nggak salah ya. Ada hal lain yang perlu kita persiapkan lagi nih Miss Nimas, karena kayaknya seru juga ya kalau misalnya denger tentang debate, mungkin nggak terlalu berani, tapi ketika mulai tergugah untuk coba gitu kan. You will get the flow. Waktu pertama kali aku ikut lomba debate yang kabupaten, itu sempet bolak-balik ke kamar mandi tuh berkali-kali Farid. Udah kayak mau mikir, aku pura-pura sakit perut aja atau PMS atau gimana kayak gitu, udah mau kabur gitu kan ya. Tapi waktu awal ngomong, karena aku first speaker kan di 3 tim itu, pembicara pertama,
masih A, B, C, apa ya kayak gitu. Tapi lama-lama ketika kita mendengarkan debaters lawan kita mulai menyampaikan argumen mereka, kamu akan dapat flow yang menyenangkan gitu loh. Kamu akan tergugah gitu loh. Berusaha untuk mendefend argumenmu juga dengan cara yang baik. You will get the flow. Kepancing ya, ke-trigger berarti ya. Aku nggak terima nih argumenku disalah-salahin yang kayak gitu ya. Akhirnya kepancing untuk ngomong gitu kan. Tapi itu in a team kan? Maksudnya apakah ada kegiatan debate yang memang itu one-to-one? Ada. Jadi salah satu sistem debate contest yang Lincoln and Douglas itu di high school itu one on one. Tapi mereka harus speech sebanyak 5 kali. Begitu. Itu one on one. Seperti itu. Kemudian MUN pun juga kita one on one. Seperti itu. Cuma di MUN kan kita selama 7 menit atau 5 menit kan dikasih waktu untuk speech our argument kan. Nah, di situ kita bisa menyanggah argumen dari tim lawan seperti itu. Itu tadi basic things ya teman-teman ya yang perlu di-prepare apapun kalau misalnya teman-teman mau coba ikut debate. Jadi yang paling penting kalau misalnya Farid boleh sedikit kasih frame di situ adalah lebih sering cari tahu tentang informasi apapun yang sedang terjadi saat ini dan dimanapun. Itu kuncinya. Itu akan nambah. Jadi paling nggak insight yang teman-teman dapat itu banyak, dari situ mulai lebih confidence lagi ya. Itu yang paling penting sih. Tidak masalah kalau misalkan speakingmu masih salah, ada salah grammar di situ, nggak masalah. Tapi ketika kamu sudah tahu, oh aku pernah baca berita soal ini, akan ada rasa percaya diri. Even though itu kecil gitu loh. Karena kalau tadi kita sempat discuss adalah bukan perkara grammarnya juga, tapi gimana teman-teman meyakinkan juri tentang argumennya teman-teman itu memang benar gitu kan. Persuasiveness, logical fallacy, and wit. Wit ini yang paling penting sih menurutku. Nah sekarang lebih ke tipsnya nih, Miss Nimas. Kalau tadi kita sempat sharing, Miss Nimas sudah ikut dari tingkat kompetisi yang paling dasar dari kabupaten, provinsi, nasional sampai akhirnya ke MUN. Boleh sharing sedikit kira-kira supaya teman-teman ini sekarang sudah mulai mau coba nih kira-kira. Tapi tips and triknya supaya kita bisa lebih tenang lagi, bisa lebih berani lagi buat coba ikut debate, sharing dong Miss Nimas. Biasanya sih kalau misalkan sebelum mulai debate contest itu hamin 3 minggu itu aku prepare dulu kayak tiap hari banyakin baca, kayak itu. 1 baca, 2 kalau sudah mendekati jamnya mulai debat itu udah kayak oh my god duduk kayak gitu kan. Topik apa ya ini? Topik apa nih? Mampus gue kayak gitu terus tapi kayak ya udah pasrah gitu loh, kayak pasrah dalam arti bukan pasrah ya udahlah aku berusaha sebisa enggak gitu juga sih, tapi lebih ke whatever happens selalu ingat prinsip ngapain kamu ikut acara ini. Yang paling pertama itu. Kamu ngapain gitu loh, kalau dari pertama udah nggak mau ikut ngapain daftar kayak gitu kan. Jadi yang perlu diingat adalah go big or go home because you are there. Paling tidak yang selalu diingat, ini sih mindsetku sendiri personally, ketika kamu melakukan sesuatu di depan banyak orang, jangan sampai itu bikin malu dirimu sendiri gitu loh. So you have to do your best seperti itu. Gitu. Nah untuk masalah mungkin banyak adik-adik Miss speakingku nggak bagus kayak gitu. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa dan kita tidak bisa belajar bahasa itu hanya dalam 1 malam. Jadi kita harus sering-sering berlatih juga setiap hari gitu kan. Membangun English environment di rumah. Karena sekarang kan adik-adik juga di rumah terus kan Farid? Betul. Ya betul. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar nonton YouTube begitu bukan. Tapi ajaklah orang-orang sekitarmu untuk ngomong bahasa Inggris. Nggak masalah kalau mereka pun juga nggak paham karena kita juga saling belajar gitu loh. Even sekarang pun aku juga masih belajar kayak gitu, mengembangkan bahasa Inggrisku kayak gitu. Tapi tips yang mungkin lebih sesuai lagi adalah gimana caranya Miss Nimas untuk ngatasin nervous ketika akan memulai debate-nya. Aku biasanya kayak gini sih, tarik nafas. Nah, aku selalu nyimpen permen 1 di dalam saku. Nah, ini aku makan sebelum mulai ngomong seperti itu. Jadi kayak semacam mengabaikan nervousness kayak gitu. Nah, cara menghadapi nervous setiap orang kan berbeda-beda begitu. Betul. Nah, buat para debaters biasanya semakin mereka nervous, semakin banyak dan cepat argumen yang akan disampaikan. And it can be a positive thing. Seperti itu. Bagus juga sih ya tapi. Terakhir sebelum kita akhirnya tutup nih Miss Nimas. Hal-hal apa yang paling sering muncul di debate? Maksudnya mungkin terms-nya. Terms-nya. Iya betul. Itu yang paling sering muncul di debate itu seperti apa?
So, biasanya kalau parliamentary debate contest, ini aku merujuk ke sistem, karena terms itu pasti muncul di sistem debatnya kan. Nah, di parliamentary contest itu ada 3 motion. Namanya yang pertama points of information. Nah, di sini misalkan pembicara lawan itu menyampaikan argumen yang tidak jelas, kita tim lawan bisa, sir, point of information please. Nah, kita berdiri aja tuh, tunjuk jari seperti ini. Misalkan tim lawan bersedia menanggapi pertanyaan kita, they will give you a sign like this with his hand, or yes please, what's your question, seperti itu. Nah, kita bisa menyampaikan pertanyaan dari argumen mana yang kurang jelas, seperti itu Farid. Tapi misalkan tim lawan tidak mau menanggapi kita, ya kita akan diabaikan saja, kayak ya gimana sih? Jadi ketika tanya itu tapi menurut mereka nggak penting, ya udah lewat aja gitu. Tapi kalau misal mereka mau menjawab dan menurut judges poin mereka itu ada benernya, judges bakal bilang points well taken and you will get 2 points from that. That's a good thing. Terms yang lain? Number 2, points of order. Jadi ini akan digunakan ketika ada salah satu debater yang menyalahgunahi aturan dalam debat. Misalkan the second speaker. Jadi second speaker ini kan tugasnya meribat omongan first speaker tim satunya kan. Nah, di second speaker ini mereka tidak boleh menambahkan argumen baru, Farid. Jadi mereka hanya bisa memperluas atau mengelaborasi argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama. Misalkan mereka menyampaikan argumen baru, nah tim lawan bisa, sir, points of order please, seperti itu. Kemudian tim lawan bisa menyampaikan bagian mana yang salah dari tim A, seperti itu. Misalkan menurut judges itu memang menyalahgunakan aturan, ya points well taken, you will get 2 points, seperti itu. Yang terakhir ada namanya points of privilege. Nah, ini lebih ke personal need, seperti itu. Misalkan biasanya orang kalau nervous itu ada 2, entah yang keringetan, pingsan, atau kebelet pipis. Aku semua itu kayaknya. Kamu semua. Kayaknya di points of privilege bakal dipakai semua nih. Gitu. Lalu apa yang terjadi dengan hal itu? Langsung aja tunjuk tangan, sir, points of privilege, yes, what is it, kayak gitu kan. Potty please, kayak gitu. Ya udah, ke kamar mandi aja. Tapi maksudnya hal-hal seperti itu bisa aku lakukan ketika apa? Ketika debat sedang berlangsung, seperti itu. Dan itu nggak akan mengurangi poin? Mengurangi poin, seperti itu. Jadi yang ya itu nggak privilege dong berarti? Ya kalau emang udah kebelet gimana dong? Daripada pingsan, ayo. Jadi daripada jadi satu ya ntar ya. Pingsan sekaligus semuanya kan nggak enak juga. Pusing panitianya gimana? Tapi boleh ya ternyata hal itu disampaikan. Cuman ya itu tadi ada hal lain. Tapi yang terakhir kayaknya nggak akan jadi privilege. Nggak akan privilege deh itu. Kayaknya cuma apa sih, tim lawan paling wajahnya kayak, ngapain sih ini orang kayak gitu, ganggu orang aja sih mau ngomong kayak gitu loh. Miss Nimas, thank you so much waktunya untuk sharing-sharing tentang debate kali ini. Tapi ada hal lain yang mau disampaikan oleh Miss Nimas nggak untuk teman-teman kita semua yang nonton terkait debating, atau siapapun yang mau coba atau yang sudah memulai dan sudah jadi expert seperti Miss Nimas juga? Ada sih buat teman-teman debaters dimanapun kalian berada, terima kasih sudah pernah menjajaki dunia debate yang ganasnya seperti itu, yang beratnya seperti itu. Dan kemudian untuk teman-teman baru yang mau mencoba debate, pesanku adalah please don't be scared. Debate nggak akan menggigitmu. Justru debate ini adalah salah satu alternatif di mana teman-teman bisa mengimprove your English skill, tidak hanya speaking tapi juga bagaimana mendengarkan orang yang berbicara, kemudian juga how to have a critical thinking, a critical mindset. Itu yang paling penting, yang paling kita butuhkan sekarang. Dan kemudian ketika teman-teman merasa nervous atau takut sudah mau mulai debate, oh my god, harus gimana nih? Just remember why you are here. At the very first place, why you are here. Go big or go home. That's all. Go big or go home ya, Miss Nimas ya. Ini kapan lagi kalau ternyata teman-teman dari Kemampuan Debate pun bisa jalan-jalan ke 3 negara for free. Kalau misalnya teman-teman tahu cerita dari Miss Nimas tadi, gabung ke salah satu klub yang ada di universitas atau apapun itu. Tapi untuk klubnya sendiri, sebelum kita tutup, klubnya itu apakah memang terbuka untuk teman-teman di luar universitas atau hanya untuk teman-teman intern universitas saja nih? Kebetulan untuk tim klub kita itu tertutup untuk universitas. Jadi harus masuk ke universitasnya dulu,
baru bisa masuk klubnya. Oke, tapi mungkin teman-teman di sana banyak sekali ya klub-klub debate dan lain sebagainya. Nanti teman-teman juga bisa cari tahu informasi lebih lanjut kira-kira untuk MUN itu seperti apa dan gimana caranya untuk bisa join ke acara debate internasional itu. Thank you sekali lagi Miss Nimas. Semoga apapun yang disampaikan sama Miss Nimas hari ini membantu teman-teman untuk mulai berani ngecoba tentang debate dan nge-challenge diri mereka sendiri, dan pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kali ini kalau misalnya teman-teman juga masih ingin mendapatkan update terkait informasi apapun itu, terkait acara seminar yang diadakan setiap minggu, parenting tips, English development, ataupun ya podcast yang akan kita adakan, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi box. Nanti teman-teman akan mendapatkan update lebih lanjut terkait acara apapun yang akan kita adakan. Terima kasih dan sampai jumpa di IF Podcast selanjutnya. Thank you Miss Nimas. Bye-bye. Bye.